Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Oke, silakan Pak, silakan. Oke, saya share screen ya, Pak. Ya. Apakah sudah terlihat, Pak? Belum. Oh, udah gede-gede lagi, gede-gedean. Sebentar, Di Pak. Saya Zoom. coba 4 dulu. Udah terlihat, Pak? Udah. Sebentar, Pak. Cepat ya, saya nggak lama-lama loh. Iya, Pak. Ini model regresi logistik original yang waktu itu Bapak minta ya, Pak, yang odds gitu, Pak. Ya. Iya, Pak. Jadi ini kami udah dapat, Pak. Jadi Ini analisisnya. jangan pakai garis-garis pinggir Jangan pakai garis pinggir tuh, hilangin garis pinggir ini. Kotak hilangin. Ininya, Pak. Ininya, Pak. Ya, ulangin nih. Ya, hilangin. Iya, Pak. Nah, Iya, Pak. Tuh huruf ya 12. Fontnya 12. Ada kecil nih. 12 ya. 12 ya, Pak. Sampai ke bawah tuh, coba. Sudah, Pak. Udah. Iya, Pak. Terus untuk ke uji model fitting information-nya, hasil dari uji model fitting information ini dilihat membandingkan antara -2 log likelihood awal dengan -2 log likelihood pada model final. Dengan hasil 0,022 berarti lebih kecil daripada 0,05, berarti hipotesis awal ditolak, Pak. Kemudian uji R-square-nya menunjukkan nilai Naegel-Kerke R-square-nya sebesar 0,110 dari nilai variabilitas variabel dependen yang didapat dari penjelasan variabel independen di mana presentasi sebesar 11% pada perusahaan sektor konsumer non-siklikal, Pak. Maka variabel independen memiliki kemampuan yang cukup baik untuk menjelaskan variabel dependen, sehingga dapat disimpulkan bahwa melalui Naegel-Kerr R-square dengan adanya variabel lain mampu mempengaruhi variabel dependen yaitu financial statement fraud sebesar 89% pada perusahaan sektor konsumer non-siklikal, Pak. Kemudian presentasi ketepatan model dalam mengklasifikasi observasi yang artinya dapat diketahui bahwa nilai-nilai prediksi dapat memprediksi variabel-variabel dengan tingkat kebenaran sebesar 71,1%, Pak. Untuk uji parallel lines-nya dengan hasil 0,000 yang berarti penelitian ini terdapat hubungan yang sama antar variabel independen dengan logit. Uji normalitas terlihat dari nilai probabilitasnya 0,343 yaitu lebih dari 0,05. Maka hasil uji normalitas pada penelitian ini menunjukkan bahwa semua variabel telah didistribusi secara normal. Untuk hipotesis akan dijelaskan oleh Hepri. Untuk hipotesis yang pertama itu hubungan external pressure terhadap financial statement fraud. Jadi nama uji hipotesis dong. Jangan pakai hurufnya, jangan pakai satu ini. Kok nomor Ini, 1 itu ya?
Ini apa? Ini nomor subnya apa? Nomor subnya berapa? Nomor subnya berapa itu? Nomor sub hipotesis masuk bagian sub apa nomornya? Oh, 4511 ya Pak Ini berarti? 51 nih. 4511. 4511. Oke Pak. Uji hipotesis namanya, uji hipotesis. Kok uji hipotesis? Ya. Uji hipotesis, uji hipotesis kan di bab 3, di bab 2. Bab 2. Ini hasil Pak. Iya, kalau hipotesis kan di bab 2 kan, kalau ujinya di bab 4 kan. Oh iya Pak. Oh iya Pak. Ngerti? Iya. Oke Pak. Terus. Hasilnya tuh signifikan 0,071 lebih dari 0,05. Ini merupakan hasil regresi logistik yang menunjukkan bahwa variabel independen dalam menguji external pressure, yaitu leverage, bahwa variabel leverage berpengaruh negatif terhadap financial statement fraud, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama menolak HA. Dilihat kembali bahwa berdasarkan tabel Q-square dengan ketentuan DF-1 dengan tingkat signifikansi 5%, maka diperoleh nilai probabilitas T-square sebesar 3,841. Maka diperoleh hasil sebagai berikut. Leverage menunjukkan nilai WALT dari analisis di atas sebesar 3,2060, yang berarti nilai tersebut lebih kecil dari nilai probabilitas T-square. Kemudian diperkuat dengan melihat penelitian probabilitas bahwa nilai signifikansi leverage sebesar 0,071 lebih dari 0,05. Maka HO diterima, berarti leverage menolak HA. Sehingga hipotesis ini tidak ada pengaruhnya apabila perusahaan melakukan kecurangan dalam laporan keuangan. Dalam pernyataan. Maka oleh karena itu, hipotesis tersebut menolak HA. Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Anis Kurella dan Arfiadi 2016 yang menyimpulkan bahwa external pressure berpengaruh negatif terhadap financial statement fraud. Kalau ini kalau uji hipotesis hanya mengatakan diterima apa enggak, jangan dibandingkan dengan itu analisis nanti itu ya. Oh iya Pak. Iya Pak. Jangan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, jangan. Iya Kalau Pak. analisis baru mungkin itu dihapusnya itu. Kalau uji hipotesis untuk menyatakan dia terima apa enggak, jadi banding-banding dulu. Oke Pak. Bandingnya nanti di analisisnya. Oh iya Pak. Kemudian hipotesis kedua, itu hasil pengujian menunjukkan nilai signifikannya sebesar 0,14 lebih dari 0,05. Hasil regresi logistik dari analisis di atas menunjukkan bahwa variabel independen dalam menguji financial stability, yaitu a change, bahwa hipotesis menolak HA. Dapat dilihat kembali bahwa berdasarkan tabel Chi-square dengan ketentuan DF1 dengan tingkat signifikansi 5%, maka diperoleh nilai probabilitas Chi-square sebesar 3,841. Kemudian melihat variabel selanjutnya, change menunjukkan nilai WALT sebesar 2,174 yang berarti lebih kecil dari nilai probabilitas Chi-square. Dan dapat dilihat juga dengan nilai probabilitas signifikansi change sebesar 0,14 di mana hasil lebih dari 0,05. Maka HO diterima, berarti change HA ditolak. Hal tersebut memberikan penilaian bahwa financial stability berpengaruh negatif terhadap terjadinya financial statement fraud. Hipotesis tersebut dapat ditemukan karena kondisi kecurangan di perusahaan yang digunakan dalam sampel penelitian sehingga memberikan perbedaan pendapat. Tetapi dengan dilihat dari sampel perusahaan yang digunakan dalam menjaga stabilitas perusahaan dengan melihat nilai rata-rata change, bahwa hasil dinyatakan secara positif. Sehingga laporan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini cenderung menjaga stabilitas perusahaan mereka dengan aset yang mereka punya. Sehingga kondisi tersebut dapat memperkecil risiko dalam kecurangan laporan keuangan. Karena perusahaan aset dalam uji tersebut tidak perlu signifikan dan cenderung stabil. Ra, ke bawah, Ra. Oleh karena itu, manajemen tidak perlu melakukan kecurangan laporan keuangan. Maka dari penelitian ini dinyatakan bahwa HA ditolak. Hipotesis ketiga, hubungan financial pressure terhadap financial statement fraud. Hasil pengujian dari nilai signifikansi sebesar 0,490 lebih dari 0,05, sehingga dari uji regresi logistik dari analisis di atas menunjukkan bahwa variabel independen dalam menguji financial pressure, yaitu dengan return on asset, bahwa hipotesis menolak HA.
Dapat dilihat kembali bahwa berdasarkan tabel chi-square dengan ketentuan DF1 dengan tingkat signifikansi 5%, maka diperoleh nilai probabilitas chi-square sebesar 3,841. Selanjutnya, variabel return on asset menunjukkan nilai WALT sebesar 0,476, yang berarti lebih kecil dari nilai probabilitas chi-square. Dilihat dari nilai probabilitas signifikansi ROA sebesar 0,4906, yang berarti lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05, maka HO diterima. Berarti ROA menolak HA. Tersebut memberikan penilaian bahwa financial pressure berpengaruh negatif terhadap terjadinya financial fraud. Hasil uji hipotesis berpengaruh. Atas dulu, Ra. Hasil hasil uji hipotesis berpengaruh negatif terhadap terjadinya financial statement fraud. Dari hasil tabel kedua bahwa dengan nilai return on asset menunjukkan nilai positif. Sehingga dengan hasil rata-rata dalam laporan perusahaan tahunan maupun keuangan yang ditunjukkan hasil positif bahwa perusahaan telah melakukan kinerja baik secara efektif dan efisien. Jika ROA yang ditunjukkan hasil yang positif, bahwa tingkat kecurangan laporan keuangan tidak bisa diukur dengan ROA. Karena semakin baik hasil ROA-nya, maka semakin baik dalam menjalankan kerjanya. Iya, Pak? Itu kalau di dalam uji hipotesis itu tidak ada analisis ya. Oh iya, Pak. Jadi bilang aja dia terima apa enggak, udah itu nanti di dalam nanti ada analisis lagi nanti itu. Ya. Oh iya, Pak. Iya, Pak. Analisis ini judulnya apa? Financial fraud using diamond. Maaf, Pak, judulnya. The detection fraud using apa itu? Ya itu. The detection of financial fraud using fraud diamond theory, Pak. Ya. Kemudian hipotesis keempatnya. Jangan lama-lama, udahlah. Terus kok udah sama aja. Oh iya, Pak. Jangan analisis itu dipindahin aja kan nanti gini tuh. Iya, Pak, siap. Terus ke bab 5 ya, Pak. Terus ke bab 5, tadi bab 4 belum selesai itu. Oh iya. Ini bab habis ini analisis, sub analisis bagian berapa itu? Terus. Ada analisis di bawahnya, Pak. Belum selesai. Maka sebenarnya uji hipotesis itu bukan analisis tuh. Uji hipotesis sampai diterima apa enggak. Nanti ada subnya, habis itulah analisis fraud apa itu. Jadi masing-masing itu kamu analisis lah, hasilnya nggak pakai angka lagi, bilang aja hasil signifikan berpengaruh terhadap ini. Itu artinya apa? Logika teori gimana? Sama logika teori itu dengan penelitian sebelumnya gimana? Itu hasil itu. Oh iya. Oh iya, Pak. Belum selesai punya kamu nih, belum selesai itu aplikasi manajerial. Apa aplikasi manajerialnya? Belum selesai empatnya itu. Berarti kurang analisis. Baru lagi apa subnya di bawah itu, di bawah uji hipotesis itu. Sebelum ini. Musim 4. Nah, terus di bawah itu. Apa subnya? Analisis. Apa sub itu? Hipotesis ya, Pak? Analisis hipotesis. Analisis judulmu apa? Terus judulnya itu. Analisis terus judulnya. Apa itu? Detection. Nah, iya Pak, judulnya Pak. Itu saya, jadi kamu ceritakan misalnya mengenai hasil yang itu apa, hasil penelitian kamu yang pertama apa? Gini analisis ya, Pak. Analisis hubungan, judul analisis hubungan. Judul analisis hubungan. Analisis hubungan. Ya, kan analisis tuh. Iya, Pak. Analisis hubungan apa? Jadi yang pertama apa tuh? Ya. Ini, Pak. Itu di dalam hipotesis yang ada analisis. Iya, Pak. Baru itu di sini pertama, ada perbandingannya, Pak. Yang pertama itu yang pertama. Iya. Yang pertama nih. Iya, Pak. Yang pertama nih. Ya, udah tuh habis itu 462 apa? 462 apa?
Nah, ini kayak ketiga deh, Ra. Tadi yang pertama. Itu yang pertama, Hep. Tadi lu copy dari hipotesa ketiga soalnya. Oh, ketiga itu. 462 financial stability. Yang pertamanya external pressure. Jadi langsung ya. Nah itu ya. Jadi isinya nanti isinya adalah kamu menjelaskan hasil dibandingkan dengan logika teori, teori ya. Iya, Pak.
Kategori yang kedua, membandingkan hasil dengan penelitian sebelumnya. Kalau beda kenapa, kalau sama kenapa, terus berikan alasan-alasan dengan kalimat pribadi ya, dengan kalimat yang tidak mengacu yang kalimat itu lah, kalimat yang logika teori saudara, logika saudara lah. Jadi di sini kalimat sudah sifatnya tidak ada lagi angka-angka sekian persen, probability sekian, nggak ada lagi ya. Iya Pak. Itu kata signifikan sekian wah ini dia hipotesis signifikan, nggak ada lagi kata hipotesis signifikan angka probability, nggak ada lagi, aja kalimat aja ya, kata-kata aja ya. Itu ya. Iya, ini udah nih Pak. Ini udah Pak, boleh dibacakan. Terus itu juga aplikasi manajerial yang berikutnya. Aplikasi manajerial. 47. Aplikasi manajerial. Aplikasi manajerial. Jadi gimana? Nah, manajerial itu kamu kalau melihat hasil dari yang pertama apa? Hubungan ini apa hasilnya? Kalimat bukan itu, pokoknya kamu lihat hasilnya seperti ini, apa implikasinya. Berarti kalau hasilnya ada 6, berapa hasil 6 ya? Berapa hasil 6? Ada 7 Pak. 7 linear tuh, 7 linear. 7 linear. Oh, bikin poin 7 poin Pak. Iya, 7 linear, masing-masing linear itu hasil pertama itu apa implikasi manajerial, jelaskan. Hasil itu mengharuskan manajerial mau seperti apa? Apakah apa yang harus dilakukannya? Apakah kebijakannya bagi dunia praktik, apakah ini dan sebagainya, itu pengembangan teori ada nggak harus dilakukan berikutnya gitu ya. Bukan, ini beda sama hasil ya. Yang kemudian lagi misalnya ini pengaruh positif terhadap ini sehingga nilai ini turun, bukan itu implikasi hasil itu ya. Itu implikasi hasil itu ya, beda ya. Iya. Udah itu ya, kamu lanjutkan lah ya. Bapak. Yeah. Saya mau bertanya sebentar Pak, saya stop sharingnya ya Pak. Saya mau bertanya, jadi kan besok kita itu sudah pertemuan terakhir sama Bu Etika ya Pak, jadi besok kita udah presentasi terakhir gitu Pak. Yeah. Nah, apakah kita masih ada revisi lagi sama Bapak atau bagaimana ya Pak? Besok nggak ada waktu, saya di pagi sampai malam saya ada kegiatan, bisa lagi. Udah nggak ada, berarti kita ini udah terakhir ya Pak? Terakhir sih, kamu bikin aja ya. Apakah kita harus kirim penelitian kita ke Bapak via email? Nggak bisa, nggak ada waktu saya hari ini, banyak banget pekerjaan saya. Saya harus mereview tulisan 4 untuk Koperasi Nasional Akuntansi. Kemudian harus mereview bikin buku saya harus selesai nih sama dosen lain. Udah ada rapat besok, saya ada fit and proper test dan OJK. Saya uji direktur sama, nggak ada waktu lagi saya. Nggak ada lagi sampai situ. Ya, nggak ada lagi waktunya. Lalu saya mau tanya Pak, jadi kan besok kita presentasinya itu sampai bab 5. Kira-kira kalau bab 5 itu isinya apa aja ya Pak? Biar nanti kesimpulan itu menjelaskan hasil yang 7 itu. Hasil singkat aja, singkat. Pertama dia signifikan pengaruh berapa, tapi nggak ada angka lagi, kata-kata aja. Dia perlu signifikan gitu. Ya, Pak. Kemudian yang kedua lah keterbatasan dan saran. Iya Pak. Keterbatasan satu adalah kalau hasil penelitian kamu digunakan orang lain, apa harus yang menyebabkan keterbatasan. Misalnya hasilmu A, wah A ini kalau dipakai sama si A itu nggak bisa karena kekurangannya ini. Nah, kalau mau dipakai oleh si B, kekurangannya ini hasil penelitian kita, lemahnya di sini. Hasil penelitian kita ini hasilnya bukan topik kamu, hasil penelitian kita akan kalau dipakai orang ini, lemahlah di bidang ini. Sarannya terkait dengan kelemahan itu, misalnya sarannya apa? Kalau hasilmu dipakai orang lain lemahnya B, 5B, bagaimana cara mengatasinya? Itu saran ya. Iya Pak. Saran terkait dengan kelemahan, keterbatasan ya. Iya Pak. Kalau keterbatasan dan kelemahan penelitianmu ada 10, berarti saran 10 juga. Iya Pak. Ya? Itu aja isinya. Iya. Udah ya. Terima kasih banyak ya Pak. Udah berlangsung waktunya Pak. Iya, sama-sama. Iya. Okay. Berarti kita udah nggak ada meet lagi ya Pak? Nggak ada lagi. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Jadi Pak. kita semua masuk ke jurnal ya? Iya Pak. Iya. Minimal jurnal IBS ya? Iya Pak. Minimal jurnal IBS. Jadi nama saya di atas ya? Iya Pak. Siap Pak. Jadi nama mahasiswa di bawah ya?
Iya, Pak. Makasih Ya, Pak. jadi kalau kamu masukin sebelum ke jurnal, baru konsultasi masa lagi. Sebelum masuk ke jurnal, kamu bikin untuk jurnal, nanti konsultasi masa lagi ya. Iya, Pak, siap. Masih ada konsultasi lagi Pak. Iya, sebelum kamu masuk jurnal, kan kamu bikin dalam jurnal tuh. Oh iya, Nah, itu konsultasi masalah, kamu presentasi bikin poin-poinnya ya. Iya, Pak. Siap. Ya, udah. Ya. Iya, Pak. Pak, tapi untuk sampai UAS udah tidak ada lagi ya Pak? Enggak ada lagi. Kalau masuk jurnalnya nanti, kalau masuk jurnal ya. Iya, Pak, siap. Ya, Pak, untuk seminar akuntansi harus masuk jurnal atau bagaimana Pak? Harus. Oh iya Pak. Ya. Iya, Pak. Harus jurnal, kamu masukin jurnal lah, kamu masuk jurnal. Iya Pak. Ya. Ya. Harus ya. Ya. So, kelompok satu lagi mana? Enggak ada. Belum selesai, Pak. Tadi kemarin saya udah tanya. Pak, saya mau tanya lagi Pak, maaf Pak. Iya. Kan kita kita kan ngumpulin UAS itu pakai jurnal ya Pak. Jadi dalam format jurnal. Bukan pakai jurnal, dalam bentuk format jurnal. Iya, dalam format jurnal. Iya. Apakah itu kita sebelum UAS ada meet lagi sama Bapak atau kumpulin aja dulu UAS-nya, nanti kalau misalkan kumpul aja dulu, nanti kalau masuk ke jurnal baru semasa ya. Oke Pak. Ya, mesti aja lah ya. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Ya, sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.